Alhamdulillahi Rabbil Alamin, guru kita alladzi murabbi ruhina wa qudwatina Sayyid Syaf Alwi Ba'alawi sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan petuahnya, kami himbau, kami harapkan kepada para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz untuk menaiki atau menempati panggung bersama guru kita. Sekali lagi kami harapkan kepada para kiai, para ustadz untuk bersedia naik ke atas panggung, duduk bersama guru kita Sayyid Syaf Alwi Ba'alawi. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Aman Effendi, Bapak Kiai Haji Ahmad Zakaria, Bapak Lurah Hormat Haji Adelaide, dan juga yang lainnya kiranya berkenan untuk menaiki panggung yang telah kami sebutkan atau disediakan. Bapak Kiai Haji Ahmad Sepandi dan juga Bapak Ustadz Bapak Kiai Rosidin juga kami harapkan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Allahumma hdi qaumana bihudaka. Ihdina wahdim ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa ulaika ulamika arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an sabqil qalami wa khata'il fatawa. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna ma'rifataka. Allahumma arzuqna ma'rifataka. Allahumma arzuqna ma'rifataka wa ma'rifatal ilmi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhas sadat wa sadatinal a'izzai wal fudala yang kami muliakan segenap ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami muliakan guru kita bersama Sayyid Muhammad Hamid bin Sayyid Muhammad Abdullah Qasim. Jadi Mama Qasim itu kata mama dulu dikasih sama ibu, dikasih sama ayah. Jadi enggak cuma Abdullah Qasim, nama mama itu juga ada Muhammadnya. Kata mama sendiri, saya dengar dari mama langsung. Jadi dari ayah dikasih, dari ibu juga dikasih. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi nama mama itu Muhammad Abdullah Qasim, dan beliau seorang sayyid. Mama itu ya sayyid ya habib. Ya, kita harus tahu ini murid-muridnya.
Jadi Kiai Abdul Hamid itu Sayyid, ya. Kiai Muhammad Hamid nih Kang Hamid, ya karena sekian lamanya para Sadatul Alawiyin yang ada di Indonesia, mereka tidak mengedepankan gelar Sayyidnya. Karena apa? Dulu mereka mengedepankan adab, mengedepankan ilmu, ya. Mereka tidak anti dengan budaya. Kemudian mereka menikahi warga-warga lokal. Jadi istilah Habib itu baru sekitar belasan tahun terakhir familiarnya di Indonesia. Di Cirebon sendiri ya 10 tahun kebelakangan nggak disebut Habib, di Cirebon itu Sayyid itu dipanggilnya Ayib, ya kan? Guru kita Syarif Muhammad bin Yahya Kang, pakai Kang karena Kang itu sebetulnya kependekan dari Kangjeng. Kadang kita menyebut kiai juga kadang ki saja kan, ya ki, nggak disebut semua kiai, nggak cuma ki, tapi ki itu sebetulnya memang dari kiai. Maksudnya adalah orang yang dihormati. Karena wong Jawa, orang Jawa itu segala sesuatu yang dihormati itu dikasih nama kiai. Sampai kebo aja yang dikeramatkan Pak Kiai. Kiai apa? Kiai Selamet. Besi dijadikan alat perang, dijadikan keris, dikasih nama kiai. Kiai Setan Kober, itu kan? Padahal namanya setan itu, tapi pakai kiai. Nah itu, jadi orang Jawa, ya orang Jawa itu istilah kiai itu adalah istilah yang disematkan untuk memuliakan sesuatu. Entah itu manusia, entah itu barang. Jadi pakai nama kiai. Ya. Nah. Jadi Kiai Hamid ya selain orang yang dimuliakan, beliau juga seorang Sadatul Alawiyin, seorang Sayyid. Udah buka-bukaan aja, nggak apa-apa, ya. Supaya apa? Supaya kita paham kepada siapa kita mengikuti, mana yang pantas untuk diikuti. Jangan asal-asal Habib kemudian diikuti padahal ajarannya provokasi. Setuju tidak? Betul tidak? Jangan asal Habib tapi kalau ajarannya menebar kebencian, caci maki, kemudian bahkan mengajarkan umat ini untuk menjadi bugot, pemberontak, melawan kepada pemerintah yang sah, inginnya perang aja, maka jangan diikuti. Emang ada gitu? Ada. Bahkan pimpinan ISIS saja ternyata digadang-gadang sebagai dzurriyyah Rasul. Abu Bakar Al-Baghdadi, kemudian yang kemarin tewas lagi Al-Qasimi, ya, Al-Quraisy, itu digadang-gadang sebagai dzurriyyah Rasul. Bahkan orang-orang ISIS itu setiap hari Jumat mereka akan menggalang pengikut-pengikut dari masyarakat yang awam di masjid-masjid setiap hari Jumat. Makanya awas, di Indonesia juga seperti itu. Jadi pergerakannya setiap hari Jumat. Karena di Irak, di Suriah, di Libya, kemudian di Mesir. Tapi apakah negerinya itu malah utuh? Yang ada justru hancur. Tiap hari Jumat beres sholat Jumat mereka akan ada yang berdiri pegang senapan mesin, pegang bedil di setiap pintu masjid supaya jamaah tidak keluar. Nanti ada di depan di pengimaman ada yang berdiri di antara mereka yang menjadi orator, khutbah. Orang yang berkhutbah di situ orator, bukan khutbah Jumat, ini setelah Jumatan. Mereka menyatakan bahwasannya pimpinan ISIS itu adalah ahlul bait Nabi, dzurriyyah Rasul. Maka kalian wahai umat Rasul wajib untuk mengikutinya dan berkorban jiwa, raga, harta, keluarga untuk menegakkan daulah Islamiyah. Katanya begitu. Saya punya video-video itu. Jadi fanatik buta itu diajarkan kepada umat yang awam asal cinta, ya. Cintanya cinta buta. Pokoknya asal abaib walaupun salah ikuti saja. Salah.
Kita mencintai iya, tapi untuk mengikutinya lihat takar dengan kadar standar syariat. Maka kita lihat masih banyak habaib, Sadatul Alawiyin, Sayyid keturunan Rasul yang mereka bahkan tidak cenderung mengedepankan nasabnya, tapi mereka mengedepankan akhlaknya, seperti putra dari guru kami, ya guru kita sekalian, ya. Sebagaimana juga ngersanipun mama, ini pada kenal dengan Mama Qasim, Syamdullah Qasim radhiyallahu anhu wa hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wali beliau itu. Ya. Jadi kita harus lihat deh guru kita saja. Kan kalau ini jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ya. Jamaah Gunung Jati ini. Kita lihat bagaimana ajaran beliau. Selama saya ngikut mama, luar biasa. Akhlaknya, adabnya, jangankan kepada manusia. Mama tuh punya ingon-ingon, apa? Kelinci, warnanya abu-abu. Kelincinya besar. Kalau saya kucing senangnya, ya sama istri. Iya, masa bapak emang nggak senang sama istri? Apa bapak senang sama bapak-bapak lagi? Gini ini urusannya. Jadi ketika kelincinya nurut mama tuh. Ketika mama keluar ke musola, ya, kadang kelinci itu ngikutin. Ketika nyamperin mama, kadang mama tuh ngerapek, kalau kata orang Sunda tuh ngerapek. Kayak ke anak kecil, kayak ke manusia. Gitu. Memperlakukan hewan saja seperti memperlakukan manusia. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan lebih berhak untuk surga, tapi ora bisa ngeuwongke uwong. Tidak mampu memanusiakan manusia, mengatasnamakan agama, tapi justru menghinakan manusia, hanya dijadikan sebagai pijakan untuk mendapatkan keuntungan duniawi belaka. Memprovokasi manusia, memprovokasi umat, tujuannya apa? Tujuannya proyek pemerintahan, tujuannya politik praktis. Kan seperti itu banyak. Bukan hanya sekarang. Dulu di abad ke-5 Hijriah, Imam Ibn Rushdi beliau mengkritik dengan kalimat idza aradta an tatahakkama fil jahili fa'alaika an taghlifa kulla batilin bighlafi diniyyin. Jika kalian ingin menguasai atau memonopoli orang awam, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama, pasti umat ini nurut. Bela agama gitu kan, contoh begitu. Pasti umat ini nurut, padahal tujuannya apa? Kekuasaan. Jadi sejak zaman dulu di abad ke-5 Hijriah saja, sekarang sudah abad ke-14 lebih bahkan. Ya, sudah hampir abad 15. Dulu di abad ke-5 Hijriah, tahun 500-an Hijriah, itu pergolakan tentang perebutan kekuasaan pakai atas nama agama, pakai dalil agama. Maka hati-hati, jangan asal-asalan. Sudah kita ngikut Sayyid Muhammad Hamid bin Sayyid Abdullah Qasim bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Tolhah bin Tolabuddin, terus sampai Sayyid Syarif Syekh Hidayatullah. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati namanya tuh sebetulnya Hidayatullah, tertera di dalam Kitab Nasab Asy-Syamsu Zahirah juz kedua, karya Mufti Tarim, yang ditulis sekitar 115 tahun yang lalu. Datang ke Nuswantara, belum jadi negara kesatuan Republik Indonesia, belum. Ya, datang ke Nuswantara termasuk ke Cirebon untuk mendata zuriyah Rasul, termasuk zuriyah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi namanya Kanjeng Sunan itu adalah Hidayatullah karena beliau seorang sayyid yang memiliki kedudukan dalam bidang pemerintahan di tengah-tengah masyarakat, maka diberikan gelar syarif. Jadi keturunan Rasul ada yang menjadi pejabat atau menjadi saudagar, biasanya diberikan gelar syarif.
Secara umum seluruh zurriyah Rasul itu disebut sayyid yang laki-laki, yang perempuan sayyidah. Atau syarif laki-laki, perempuannya syarifah. Atau habib laki-laki, perempuannya habibah. Seluruhnya itu merupakan zurriyah Rasul dari laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki perempuan semuanya zurriyah. Contoh kalau kita punya anak perempuan, kita nikahkan dengan ahwal, dengan yang tidak senasab dengan kita. Punya anak brojol perempuan, diaku cucu kita enggak? Diaku cucu kita enggak? Ya cucu kita. Masa karena dia adalah putri dari putrinya kita gitu kan, kemudian kita enggak ngaku kamu bukan cucu saya? Gemblung sih Ra. Ya. Alhamdulillah. Ya itu cucu kita. Dari situ disaring lagi, selain dari jalur laki-laki perempuan, ada jalur laki-lakinya saja, itu masuk ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi bukan hanya dari keturunan Nabi saja, keturunan pamannya juga itu ahlul bait Nabi. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas paman Nabi, putranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu masih ahlul bait Nabi. Termasuk Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib, itu juga ahlul bait Nabi. Keturunannya yang dari jalur laki-laki itu ahlul bait Nabi. Terlebih keturunan dari Rasulullah seperti beliau Sayyid Muhammad Hamid hafizahullah ta'ala. Jadi dari jalur kan katanya Rasulullah anaknya yang laki-laki putra-putranya itu sudah wafat ketika masih kecil. Ya betul. Lantas bagaimana mungkin yang sekarang ini masih dikatakan keturunannya Rasulullah? Ini ketentuan yang khusus untuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena ketika Rasulullah SAW beliau memiliki putra-putra yang laki-laki dan ternyata meninggal di saat kecil, maka Rasulullah bersedih. Ketika Rasul bersedih, kemudian dalam keadaan bersedih makin dibuli oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang munafik. Wah, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad ora duwe buntut, Muhammad tidak punya harapan, tidak punya turunan. Muhammad itu abtar, abtar. Rasul bersedih, datang malaikat Jibril. Kenapa engkau bersedih wahai Rasulullah? Wahai Jibril, kenapa anak-anakku kok meninggal yang laki-laki semua ketika mereka masih kecil? Sehingga aku ini menjadi orang yang abtar. Mereka berkata bahwa aku adalah orang yang abtar, orang yang putus harapan, tidak punya kelanjutan penerus dari nasabku. Maka kata malaikat Jibril, Allah punya kehendak ya Rasulullah, bahwa menjadikan engkau sebagai penutup para nabi dan rasul, penutup kenabian dan kerasulan. Andaikan anak laki-lakimu masih hidup sampai mereka dewasa, niscaya engkau tidak menjadi nabi dan rasul yang terakhir, bahkan Allah akan mengangkat mereka menjadi nabi dan rasul selanjutnya. Tapi Allah punya kehendak agar engkau yang menjadi penutup kenabian dan kerasulan, Allah wafatkan anak laki-lakimu. Bukan engkau yang abtar, tapi mereka yang membuli engkau, mereka yang menghina engkau, yang mencaci maki engkau, mereka yang abtar, mereka hasad kepada engkau ya Rasulullah. Seperti itu. Maka kemudian, lantas bagaimana dengan anak keturunanku, dari mana wahai Jibril? Sesungguhnya Allah sudah punya ketetapan. Allah menitipkan nur keturunanmu melalui sulbinya Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Sehingga
Allah pun menyampaikan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta bayaran atas apa yang telah aku sampaikan, atas risalah yang kubawa untuk kalian, kecuali kasih sayang kalian kepada kerabatku, kepada keluargaku. Siapa? Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, hum, mereka itu yang dimaksud, man hum, siapa mereka itu? Alladzina wajabat alaina mawaddatuhum, siapa yang disebutkan oleh ayat tersebut, yang mana kami wajib mencintai mereka? Aliyun wa Fatimatun wa waladahuma, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua anaknya. Dan kemudian berarti selanjutnya di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Jalaluddin As-Suyuti memuat 60 hadis pilihan tentang Ahlul Bait Nabi. Maka ada dinukil hadis Rasul di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani untha yantamuna ila asabatihim, setiap anak dari kaum wanita maka dia dinisbatkan kepada ayahnya si anak tersebut. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak laki-lakinya Fatimah, fa ana abuhum, maka akulah bapak moyang mereka. Wa ana waliyuhum wa ana asubatuhum, aku walinya, aku nasab mereka. Seperti itu. Jadi moyangnya Sayyidina Hasan dan Husain, jalur nasabnya kepada Sayyidah Fatimah, kepada Rasulullah. Ini khususiyah. Nah, namun ke bawahnya dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terus laki-laki terus sampai kepada guru kita kersanipun pangarsa Mamak Sepuh, terus sampai ke beliau Sayyid Muhammad Hamid hafizallahu taala Bang Alawi, ya. Jadi sampai Kanjeng Sunan Gunung Jati itu tercatat, ada terus. Bahkan seperti Kesultanan Cirebon, kemudian di Ampel Denta, kemudian juga di Palembang, kemudian di Jogja, di Solo dan yang lainnya. Itu mereka pencatat nasab yang jauh lebih tua dibandingkan Robitoh Alawi. Robitoh Alawi tahun 1927-an. Ya. Sedangkan Robitoh yang ada di Kesultanan itu sejak abad ke-14 sudah ada. Bukan 14 Hijriah, 14 abad 14 Masehi. Sudah ada pencatat nasab itu. Sehingga ketika Mufti Tarim datang ke Nuswantoro termasuk ke Cirebon, beliau mencatat nasab Kanjeng Sunan Gunung Jati, namanya Hidayatullah, diberikan gelar syarif karena seorang sayyid, seorang keturunan Rasul. Oh, keturunan Rasul itu dulu familiarnya sayyid, belum familiar Habib, karena Rasul sendiri mengatakan anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya seluruh anak keturunan Adam pada hari kiamat, tapi bukan tujuanku mengatakan ini sebagai bentuk kesombongan, bukan, tapi ini hak yang harus kalian ketahui. Kemudian ketika memangku kedua cucunya, Rasul mengatakan innahuma la sayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda ahli surga. Maka Kiai Muhammad Hamid ini adalah sayyid, ya. Dari situ awalnya dulu mas sayyid. Ketika di antara cucu-cucu Rasul ada yang menjadi pejabat seperti Sayyidina Hasan, ya kan, menjadi Amirul Mukminin. Kemudian berikutnya terus ada yang jadi saudagar, maka mereka diberikan gelar syarif di kemudian waktu. Cirebon manggilnya Kang Ayib. Apa? Kang Ayib. Dia beliaunya Kang Ayib gitu istilahnya. Sama dengan Kang Ayibmu, Kang Ayib Hud gitu, Kang Ayib Tohir gitu. Pakai Kangjeng Syarif. Sebetulnya gitu, Kang Ayib itu Kangjeng Syarif. Ya. Harus ngerti dulu, harus ngerti. Ini yang di depan jenengan, guru jenengan tuh, ini sayyid. Gak usah nyari-nyari lagi Habib-Habib yang gak ngerti, yang gak bisa ngaji, yang tidak bertorikoh, yang gak bisa ngajak wusul kepada Gusti Allah. Cukup dengan beliau sayyid yang bisa bawa kita wusul kepada Gusti Allah. Yang jelas, bahkan validitasnya kan langsung.
beliau diajarkan oleh ayahnya. Tidak semua orang diberikan otoritas oleh mursyid. Pangarsa mama itu kan itu mursyid. Tidak semua murid-muridnya kemudian diberikan otoritas. Tidak semua putranya juga diberikan otoritas. Tapi beliau diberikan otoritas. Maka bukan orang biasa, karena seorang mursyid memberikan otoritas kepada muridnya tidak akan sembarangan. Tiada lain kecuali harus karena petunjuk dari Allah, dari Rasulullah, dan dari para mursyid sebelumnya. Jadi jangan asal. Ini thariqah yang sahih, thariqah mu'tabarah. Ya. Oleh karenanya yuk kita gondelan dengan para ulama yang pegang sanad ilmu. Maka dalam hal ini juga izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada para ulama, para kiai, muallim wal muallimah yang saat ini hadir. Mohon izin, mohon maaf, bukan istilahnya mau ngajarin itik berenang, bukan. Tapi kita sama-sama kita menyemangati diri kita dan teman-teman kita untuk tetap teguh dalam thariqah. Termasuk juga kita apresiasi para pemimpin kita, para pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Berarti mereka benar-benar tujuannya ingin ngaji, tujuannya ingin akhirat, bukan hanya untuk duniawi. Kalau ada tokoh masyarakat ataupun tokoh pemerintahan datang ngaji tujuannya ikhlas, bukan ingin nyari sumbangan suara, bukan ingin nyari suara untuk pemilihan, maka kita saksikan mereka orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, orang-orang yang ingin berbuat baik dan menjadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi baik, jika Allah menghendaki seseorang untuk menjadi baik, maka Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama. Dan memfaqihkannya dengan cara apa? Dengan cara dia mendatangkan istiqomah ke sumbernya ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa faqih kecuali kita berta'allum, al-ilmu bit-ta'allum, gitu kan. Ilmu itu harus ada sesi belajar mengajar. Dan memang ada ilmu yang memang tidak diajarkan secara lisan, tulisan, ada. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dinukil oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, sesungguhnya aku telah diberikan 2 wadah ilmu oleh Rasulullah, 2 perbendaharaan ilmu, 2 gudang ilmu. Yang satu gudang, yang satu pengki kalau bahasa kita namanya gitu kan. Yang satu perbendaharaan, yang satu berangkas sudah aku sampaikan kepada kalian. Tapi yang satu berangkas lagi, jika aku sampaikan kepada kalian, maka bisa jadi kalian akan membunuhku. Oh, berarti tidak semua sahabat itu mendapatkan ilmu yang sama. Tidak. Semua sahabat apakah sama kadar ilmunya dari Rasulullah? Tidak. Ya, beda-beda. Jadi Rasul pun kadang mengajarkan ilmu khusus kepada beberapa sahabat, tidak kepada seluruh sahabat. Contoh terdapat di dalam kitab ini. Ada yang saya bawa nih. Ada Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat di tahun 972 Hijriah. Bukan Abdul Wahab An-Najdi, bukan. Ya. Muassis Wahabi, bukan. Kalau ini ulama ahli hadis yang ternyata menjadi ulama ahli tasawuf, ahli hadis dan ahli fikih beliau itu. Ya. Kemudian ada lagi kitab yang saya pegang ini, kitab Al-Luma'ul Mudiyah Alal Adabil Mardiyah Fit Tariqatin Naqsyabandiyah. Jadi masih bahasa Arab semuanya, masih bahasa Arab semuanya. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ada riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul bersama sekelompok sahabat. Tidak semua sahabat. Sekelompok sahabat kemudian di masjid Rasul bertanya, apakah ada orang selain kalian? Maksudnya min ahlil kitab, orang-orang non muslim. Apakah ada orang lain selain kalian saat ini? Tidak ya Rasulullah, hanya kami saja. Maka Rasul mengatakan ighliqil bab, kunci pintu, tutup, kunci.
Kemudian perhatikan oleh kalian, angkat tangan kalian, aku akan mentalkinkan, aku akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kalian ikuti, aku bacanya rafi'an sautahu. Rasulullah pada saat itu mengeraskan suaranya, la ilaha illallah, seperti itu. Maka diikuti oleh para sahabat. Inilah ajaran tentang talqin zikir. Karena ada di dalam kitab Al-Luma'ul Modiyah ini, orang yang, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, orang yang dalam hidupnya tidak pernah bertalqin zikir kalimah thayyibah, kalimah tahlil, kalimat tauhid, kalimah syahadah kepada seorang mursyid, maka dikhawatirkan di saat akhir hayatnya, di saat ajalnya tiba, dia sulit untuk mengucapkan kalimah tauhid tersebut. Maka Allah memilih kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata Rasul, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun seumur hidup sekali dan sampai matinya dia tidak kafir walaupun masih banyak dosa, insya Allah dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga walaupun kalau banyak dosa di laundry dulu. Ya, di laundry dulu. Di mana? Neraka. Jadi neraka itu ada neraka Electrolux yang tengah tuh kan, masuknya dari tengah kan Electrolux. Ada neraka LG dari atas masuknya. Nah kalau neraka bawah apa? Yang masuknya dari bawah banget itu apa? Hawu. Ngerti orang sini hawu? Apa bahasa orang sini sama aja? Awu, pawon. Itu dari bawah, paling bawah, paling geseng. Nah, neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita punya rumah tingkat sekarang jangan sombong, karena neraka juga bertingkat-tingkat. Kalau cuma baru 2 tingkat rumahnya, cetek. Neraka berapa tingkat? 7 tingkat. Kalau surga 8 tingkat. Ya. Jadi kalau kita punya rumah baru 2 tingkat, 3 tingkat, cetek, cemen, udah sombong, belagu. Coba lu masuk ke neraka, 7 tingkat, keren. Ya iya. Orang yang di neraka, walaupun itu ada di neraka paling tinggi, di tingkat ke-7, kira-kira mereka sombong nggak? Nih gue lagi di neraka gitu, ada nggak? Cuma antum saja yang di sini baru rumah 2 tingkat aja udah belagu luar biasa, apalagi pas di atas buka baju, nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang gitu kan. Waduh, peledut, ngelihat yang di bawah itu kan. Aduh, Gusti Nu Agung. Nah, makanya perlu kita menata hati, membersihkan jiwa, namanya tazkiyatun nafsi. Dengan cara apa tazkiyatun nafsi? Tentu harus belajar kepada orang yang ahli melaksanakan tazkiyatun nafsi. Karena ilmu itu harus diambil dari ahlinya. Di dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was salatu dinun. Salat juga merupakan agama, bahkan imaduddin, tiangnya agama. Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Maka perhatikan dari mana kalian mencari ilmu, meraih ilmu, mendapatkan ilmu, belajar ilmu. Jangan asal. Karena banyak orang yang jadi jahat, bahkan jadi teroris, itu karena apa? Mungkin tadinya dari orang yang baik-baik, tapi salah pilih guru, salah pilih jamiah, salah pilih pengajian, salah pilih pesantren. Pesantrennya di Ngerukui, di Solo. Dawang yang kemarin ngebom itu kan di Bandung itu, walaupun mungkin orang Bandung tapi tinggalnya di Solo, kerjanya jadi tukang parkir. Di Solo ada pesantren yang biasa mencetuskan para teroris. Di mana? Di Ngeruki. Hampir semua teroris yang di Indonesia meledakkan bom anu lain sebagainya, walaupun mereka mengataskan jihad di jalan Allah, padahal di jalan Tamrin. Kemarin di jalan apa lagi kemarin? Di Bandung, di Astana Anyar, ya kan?
Bukan di jalan Allah. Kemarin itu mereka itu jihad atau menyatakan jihad gitu kan. Bukan di jalan Allah, tapi di jihad di jalan Astana Anyar. Sebelumnya kan di jalan Tamrin. Bukan di jalan Allah, bukan. Ya. Ternyata lulusan ngeruki. Mereka yang pernah ikut kajian di sana, halakoh, menimba ilmu di ngeruki. Ya, Abu Bakar Bashir tuh, itu sudah dinyatakan, yang ditutup-tutupi, jangan. Supaya apa? Supaya masyarakat ini paham. Ilmu ini adalah agama, sholat juga agama. Jangan kalian mengambil asal-asalan. Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Perhatikan dari siapa, dari mana kalian mengambil ilmu ini. Fatus aluna a'malukum yaumal qiyamati. Karena perbuatan kalian apapun, fatus aluna yaumal qiyamati. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Termasuk tentang ilmu, tentang amal perbuatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kalian mengatasnamakan ini dari agama atas nama syariat, menurut siapa? Siapa gurumu? Ini menurut guru saya demikian, siapa gurumu? Itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi guru tuh nggak asal. Ya, jangan dipikir jadi guru tuh cuma mengajarkan, ngasih tahu saja. Lah kalau dosen memang begitu. Kadang nggak masuk, cukup ngasih tugas saja kepada mahasiswa, ya. Kemudian nanti tiba-tiba lulus saja. Bahkan kadang mahasiswanya itu nggak pernah kuliah acan, paling pendaftaran dan nanti wisudaan. Siapa dong yang ikut? Joki. Banyak yang begitu. Bahkan yang mau naikin grade di jabatannya, di tempat kerjanya, ya. Dengan syarat harus sarjana untuk, kan sekarang ada ini apa, sertifikasi segala macam gitu kan, harus sarjana. Kadang nggak kuliah, ulin baik kuliah, tapi lah kok lulus jadi sarjana dan belum tentu dia menjadi seorang ahli. Mohon maaf, Menteri Pendidikan saja Pak Nadiem Makarim itu bilang, sekarang kita sudah memasuki zaman di mana strata pendidikan atau lembaran ijazah itu tidak bisa menjadi ukuran kemampuan seseorang. Ya. Kemampuan akademik seseorang. Ini Menteri Pendidikannya sendiri sampai bilang, kita sudah memasuki masa di mana ijazah pendidikan formal itu tidak menjadi sebuah barometer ukuran pasti atas kemampuan akademik seseorang. Walaupun dia seorang sarjana, tapi belum tentu dia memiliki kemampuan akademik, ilmiah gitu loh. Ya, gak usah yang jauh-jauh deh, tahadus bin nikmah. Saya tuh gak pernah kuliah. Dulu bahkan saya anti kuliah, tapi sekarang mau kuliah. Ketika sekarang sudah mau kuliah, gak diterima. Kenapa? Gak bisa bayar. Sudah ketuaan gitu. Kalau ketua bagus, tapi ketuaan kan, wah beda itu maknanya. Kalau ketua, kalau ketuaan gitu kan udah repot. Tapi barokah saya khidmat ke guru, termasuk kepada ayah beliau, nurut guru, barokah nurut guru, dan dapat gurunya bener, guru yang kalau bahasa kita kan kita ngertinya mursyid istilah kitanya itu guru sejati. Karena guru sejati itu bukan hanya ngomong, kadang jarang ngomong, gak pinter ngomong, gak banyak ngomong gitu kan, tapi diamnya saja itu mampu mengingatkan kita kepada akhirat. Diamnya saja kita ingat, kita ngelihat wajah, bahkan jangankan melihat langsung, kita ingat wajahnya saja mampu mengingatkan kita kepada Allah. Mana mungkin, pasti jawabannya ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri juz pertama. Ada sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun, siapa teman duduk kami yang terbaik? Qala Rasulullah menjawab, man dzakkarakumullah
ru'yatuhu. Orang yang ketika kalian melihat atau mengingat wajahnya saja mampu mengingatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini landasan tentang robitoh, tentang menghubungkan batin kita dengan guru, menghadirkan bayangan guru kita. Nanti ada lagi dalilnya, ya. Ada hadis dari sahabat Hanzalah, ada hadis yang sahihnya. Tenang, nggak kurang hadis thariqah itu. Jadi jangan pikir thariqah itu apa itu sesat zindik, nggak ada hadis, nggak ada landasan. Bukan nggak ada landasan, jenengan saja, mereka saja yang nggak tahu. Ya. Mungkin ngajinya juga mungkin di internet. Nanti pada saat ditanya waman syekhuka, siapa gurumu? Syekhuna Maulana Syekh Guger radhiyallahu anhu hafizahullah taala. Nah, itu repot kan nanti kalau ditanya malaikat dalam kubur, nggak dapat syafaat. Man dzakarakumullah ru'yatuh. Orang yang ketika kau memandang atau bahkan mengingat dzakara itu bisa menyebut, bisa mengingat. Nah, dzakarakum mampu mengingatkan kalian, ya, Allah kepada Allah. Ru'yatuh hanya dengan memandangnya saja. Ro'yun itu ro'a bisa maknanya melihat dengan kasat mata, tapi ro'yun ro'a juga maknanya bisa merasakan, ya, berpendapat, merasakan, beriktikad, gitu kan? Ro'yun itu bisa pandangan kasat mata, ro'yu itu juga bisa pendapat, artinya pandangan batin. Nah, ini harus ngaji balago, mantek, harus ngaji, ya. Jadi jangan dipikir santri nggak ngerti tentang filsafat, kiai jangan disangka nggak ngerti filsafat. Lawang saya nggak pernah kuliah, tapi tahadus bin nikmah, barokah nurut guru, saya sering diminta menjadi dosen apa itu? Dosen terbang bahasanya gitu kan, terbang gitu kan. Di universitas, bahkan universitas negeri diminta dosen sampai rektor pada ngaji. Karena guru saya juga nggak kuliah tapi rektor pada ngaji. Dekan UIN Syarif Hidayatullah, rektor Al-Biruni, rektor UIN ngaji biasa, IAIN. Kemudian juga ada beberapa di luar universitas Islam, ya, ada universitas yang umum juga pada ngaji biasa. Jadi kalau kita sekarang nggak mau ngaji lagi ke kiai karena kita sudah jadi sarjana, mata lu peyang dul. Ngapunten. Ini tidak mencerminkan murid Mama Qasim gitu kan. Wah, gagal nih murid itu. Kadang kalau nggak gini ini repot, ya. Banyak yang songong kadang. Jadi memang gaya saya begitu, saya sudah matur ke Abah Lutfi, bah saya begini-begini, kadang sama habaib-habaib yang nakal-nakal itu, yang kadang suka minta-minta duit ke masyarakat, ke umat ini, kadang suka ke kiai-kiai, suka maksa-maksa gitu, saya suka rada galak bah gitu. Saya bilang ke Abah Lutfi, bah gimana bah? Oh saya, kata Abah Lutfinya saya, ya sudah lanjut. Ya beneran kata Abahnya begitu, ya sudah lanjut gitu. Tapi tujuannya apa? Bukan karena yang lain. Saya ingin paham masyarakat ini, umat ini supaya paham. Jangan salah, gitu loh. Dan jangan ikut-ikutan dengan yang baru-baru sekarang, gampang-gampang menyalahkan syirik apalah, zindik lah, gitu kan. Zindik itu seseorang yang mengaku seperti Islam tapi hakikatnya dianggap kafir. Mereka mengatakan thariqah ini zindik katanya. Ngaku Islam tapi padahal kafir. Mereka tuh mengkafirkan kita. Sedangkan kata Rasul, man kaffara li akhihi, siapa yang mengkafirkan saudara muslimnya, menyatakan kafir kepada saudara muslimnya, balik lagi ke kafirannya. Masa iya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak bacaannya, diperbanyak, maka istilahnya tahlilan. Tahlil kalimat la ilaha illallah, kalau pakai akhiran an berarti tahlilnya banyak. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kalau banyak sholawatnya di sholawatan, ya kan. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Kalau diperbanyak zikiran, gitu kan? Tapi kata mereka kalau zikir sih bagus, tapi kalau zikiran bid'ah. Ya, tahlil bagus, kalau tahlilan bid'ah. Sholawat bagus, tapi kebanyakan jadi sholawatan bid'ah. Kabeh jadi bid'ah kabeh. Lantas ajaran mereka apa dong? Harus sedikit gitu zikirannya, sholawatannya, tahlilannya. Masa kata Rasul, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah walaupun seumur hidup sekali dan tulus ikhlas beneran iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak kafir sampai mati walaupun dia itu kadang sholat belang bentong, insya Allah masuk surga. Kata yang belang bentong tuh, wah, kata yang belang bentong tuh, alhamdulillah ya Allah, untung melu ketorikoh ya Allah, untung melu ngaji itu kan, untung ngaji malam ini, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah baik, alhamdulillah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah sekarang Rasul saja bilang begitu. Nah sekarang ada orang malah justru orang yang memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah termasuk ahlut thariqah itu dikatakan zindik, kafir dan masuk neraka. Masya Allah, pekak ya. Jadi aneh sekali, kebalik. Memang akhir zaman ini kata baginda Rasul, ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhibu, pembohong dianggap jujur. Ya. Wa yukadzdzabu fihas shadiqu, orang yang jujur dianggap pembohong. Wa yu'tamanu fihal kha'inu, di tahun-tahun seperti itu orang yang khianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal aminu, sebaliknya orang yang amanah dianggap khianat. Wa yaquluna ar-ruwaybidatu, dan pada saat itu, di zaman itu, di masa itu banyak ruwaybidah berbicara. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma hiya ar-ruwaybidatu, apa itu yang dimaksud dengan ruwaybidah? Jawaban Rasul, qala as-safihu alladzi yatakallamu fi amril 'ammati, orang yang bodoh tapi sok tahu, sotoy, yang banyak berfatwa di tengah-tengah umat. Ini haram, ini bid'ah, ini zindik, kafir, tidak ada dari Rasulnya, padahal dia yang belum sampai. Buktinya sekarang yang dulunya anti kunut, mereka banyak ikut kunut sekarang. Di tempat saya ada yang sampai bilang ke jamaah saya, Ben katanya, sekarang saya sudah menemukan dalil-dalil hadis-hadis tentang kunut, ternyata sahih ya. Nah iya, kemana aja antum, kata gue itu kan. Tapi kok saya nggak serak ya, nggak serak. Jadi bukan butuh dalil, mereka tuh butuh hidayah, taufik dan inayah. Jangan-jangan hidayahnya harusnya kematian, bisa jadi kadang kafabil mautin nasihah. Cukup bagi yang seperti itu kematian sebagai nasihat. Jangan sampai kita baru sadar ketika kematian sudah tiba, baru kita sadar. Kita nyalah-nyalahkan thariqah itu kan. Pada saat mati kita mau hidup lagi kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku sejenak saja, aku mau baiat ya kepada Sayyid Muhammad Hamid. Ya, kira-kira kalaupun Allah kasih lagi waktu dia dari alam kubur, dari dalam kubur kemudian keluar lagi, terus datang ke Kiai Hamid, kira-kira Kiai Hamid mau nerima enggak dia jadi muridnya? Gitu aja kira-kira. Lawang demit sing tekane, ya kan? Curik dia datang lagi. Nah ini banyak sekali. Pada saat hidup gak mau ngaji, saat hidup gak mau zikiran, saat hidup gak mau baiat, gak mau talqin, gak mau berthariqah, gak mau mendekat kepada Allah, gak mau beramal soleh, gak mau dekat dengan ulama. Sehingga ketika mati, ketika hidup hartanya banyak, orang Cilamaya banyak sawahnya, ada juga yang banyak waletnya. Tapi karena tidak dekat dengan ulama, dekatnya dengan mafia, yang membimbing bukan ulama, yang membimbingnya justru penjahat. Sampai mati hartanya tidak diamalkan, ditasarrufkan untuk kebaikan. Pada saat sudah mati barulah ngerti. Pada saat sudah paham, sadar kematian, pada saat kematian tiba barulah ngomong. Kata Allah, nanti akan banyak orang berkata di alam kuburnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas solihin.
Kalau sudah mati barulah, ya Allah, andaikan kau berikan aku waktu sejenak saja untuk hidup lagi, aku pasti akan sedekahkan semua sisa hartaku yang masih tersisa ketika aku meninggal. Dan aku mau jadi orang soleh, aku mau datang ke masjid, mau memakmurkan masjid, mau ngurusin masjid. Jangan dikurusin masjid, ya nanti keropak isinya habis semua, dikurusin soalnya. Makmurkan, penggemuknya. Jadi jangan pengurus masjid, penggemuk masjid itu ya. Jadi masjidnya menjadi gemuk, semakin luas, semakin makmur gitu kan. Jangan cuma bangunan. Karena kata Rasul, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda menjelang kiamat, di antaranya umat ini yatabahan nasu bil masajid, berbangga-bangga, bermewah-mewah, berkeren-kerenan tentang masjid, tapi isinya enggak ada. Apalagi urusan ngaji, pating berapa ngaji rutinan berapa orang di sini? Masih 50 lebih. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih 50 lebih itu bagus. Ya, tingkatkan lagi. Mudah-mudahan semakin bertambah lagi orang-orang yang benar-benar berjalan menuju Allah Ta'ala. Namanya salaka, suluk. Suluk. Jadi orang yang ngaji itu sebetulnya suluk, dia sedang ngambah menuju jalan Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melakukan sebuah proses, upaya, perjalanan. Jadi suluk itu bukan diam kemudian lihat ponsel aja, nggak mau datang ke majelis, nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke kiai, ke ulama, cukup lihat streaming saja. Bisa dapat ilmu tapi belum tentu barokah didapatkan. Banyak orang sekarang begitu. Padahal masih bisa dijangkau. Allah berikan kendaraan, berikan motor. Ketika punya motor, doakan saya supaya punya mobil, supaya saya bisa istiqomah ngaji, supaya datang ngaji. Tambah Allah kasih mobil, tambah jauh dari kiai. Ada yang begitu ada? Teko wonge. Bagaimana kalau sudah diambil? Ya, yang lebih parah lagi bukan hartanya, nyawanya diambil, baru ngomong ngerengek di dalam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikan waktu sejenak saja untuk hidup kembali. Aku akan sedekahkan harta milikku. Ya, kiai-kiai dibisarohi itu, diopenin. Kan sekarang mah jarang yang mau ngopenin kiai. Cuma paling juga gede-gedean masjid, berbangga-bangga dengan kemewahan masjid, bikin majelis masjid yang gede-gede. Tapi ulamanya yang menjadi ruhnya, jamaah yang menjadi ruhnya tidak diopenin. Jadi kalau kita punya uang, nggak perlu fisiknya dulu. Nih jamaah kasih makan supaya betah. Itu salah satu strategi trik bagaimana supaya jamaah ini bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Kasih makan gratis. Kira-kira sekarang dikasih makan nggak? Dikasih? Ada, tenang. Jangan pulang. Oh, cupurik sih. Kencot. Ngelek, kempong. Ya pada baik. Kode. Rak pinter pisan belas. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian. Jadi awas, hati-hati, di akhir zaman itu banyak orang yang ternyata kata Rasul safih. Dia tuh bukan orang alim, awam, bodoh, tapi sok tahu dan banyak berfatwa di tengah-tengah umat. Lebih baik kita berguru kepada ulama. Ulama yang mana yang patut kita jadikan sebagai guru? Ulama yang kata Rasul, yang ketika kau pandang wajahnya, kau ingat wajahnya, jangankan kau pandang langsung, kau ingat wajahnya saja, ngelihat fotonya, atau ketika tidak zaman foto, padu gerentes aja ning atine. Nah, wong kene iki Jawa, Sunda, apa Jasun, Jawa Sunda, paro-paroan, campur. Lagi Arab ngomong apa? Lah baka Jawa, lah bojone nyong ruming. Lagi jamaah akeh sing ora bisa bahasa Jawa. Ya, apa maning sing deleng ning streaming. Lah alhamdulillah, saiki ngajine ditayang internasional. Jadi wong Korea Selatan, wong Hong Kong, tiang listrik, tiang Jepang,
terus Saudi, Mesir dan berbagai negara yang lainnya, khususnya orang Indonesia yang menjadi pekerja migran di sana atau yang tinggal di sana, termasuk yang di Turki. Dan kadang orang-orang sananya sendiri juga ikut ngaji. Ketika saya ke Korea, ke Hong Kong, ya, ke Taiwan, mereka orang-orang sana aslinya ikut ngaji. Nanti diterjemahkan oleh orang Indonesianya, ya. Di Turki juga seperti itu, nanti diterjemahkan oleh orang Indonesia. Tapi kadang juga ada orang Turki lancar bahasa Indonesianya. Iya, teman saya waktu jadi guide di sana orang Turki asli, itu bahasa Indonesia biasa. Apa yang paling kamu senang? Ali, gitu. Nasi goreng paling senang dia katanya. Ternyata 8 tahun di Indonesia. Tuh, dia belajar bahasa sampai datang ke Indonesia. Nah sekarang kita belajar agama gak mau datang ke gurunya. Gimana ini urusannya? Ya, orang Cilamaya ke Cirebon, Madu dekat. Atau ketika kita mau gurunya kita hadirkan, jemput, antar. Jangan ini mah gak dijemput, gak diantar, emang jelangkung. Dijemput buatan kan? Ayo. Takoni langsung. Kalau nggak dijemput, nggak diantar, memang gurumu itu jelangkung apa? Awas, hati-hati. Saya mendidik jamaah itu dengan adab. Ketika ya mau mengharapkan kehadiran guru seperti Abu Yamuh tadi, kemudian Abah Lutfi, ada orang yang menjemput ke sana. Walaupun mungkin beliau punya mobil, nggak mau pakai mobil yang lain, beliau pakai mobilnya sendiri, nggak apa, yang penting ada yang jemput. Kemudian diantarkan sampai pulang. Jangan mentang-mentang orang Cilamaya banyak sawahnya, aneh punya duit, udah kasih aja bisaroh bentar, beres. Judulnya pengajian Toriko, tapi nganggap guru jelangkung. Kepriwe iki? Gustin wa sallallahu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Sarang-sarang astaghfirullah Rabbal raya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna
حلالا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Tadi ketika Rasul ditanya siapa teman duduk kami yang terbaik ya Rasulullah, Rasul menjawab orang yang ketika kau pandang wajahnya atau kau ingat wajahnya mampu mengingatkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Wazada fi ilmikum mantikuhu, ucapannya selalu menambah ilmu untuk kalian. Walaupun ngobrol biasa tapi isinya selalu daging, isinya ilmu, isinya tentang hikmah. Hikmah itu adalah rahasia-rahasia syariah, rahasia-rahasianya Allah, rahasia ilmunya Allah yang tersurat ataupun yang tersirat. Wa dzakkarakumul akhirata amaluhu, yang tingkah lakunya, perbuatannya mampu mengingatkan kalian kepada akhirat. Contoh guru kita ini sekarang, ya, karena beliau adalah Al-Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia. Karena apa? Akhlak. Rasul itu ganteng, gagah, hebat, pinter, tapi yang disematkan di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya yang agung. Maka kemuliaan akhlak itulah yang tersemat pada guru kita. Beliau yang karim, yang mulia. Ibnul Karim, putra dari orang yang mulia. Ibnul Karim yang merupakan putra dari orang yang mulia. Ibnul Karim yang merupakan putra dari orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia orang yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mengingatkan hambanya kepada Allah, bagaimana mungkin dia tidak disebut mulia? Jangankan dengan ajaran lisannya, dengan memandang wajahnya, melihat tingkah lakunya, mampu mengingatkan kita kepada Allah dan kepada akhirat. Ucapannya selalu ilmu dan ilmu, ya. Dari segi sikap, ya, maka pantas oleh Allah ditunjuk menjadi orang yang menjadi alat untuk mengingatkan hamba-hambanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh asal mengambil ilmu. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Jangan kalian mengambil riwayat, mengambil ilmu atau menyampaikan ilmu kecuali yang diambil dari orang yang sudah teruji keahliannya. Teruji keahliannya. Contoh. Ini saya dapat cerita tentang beliau nih. Sayyid Muhammad Hamid, saya pernah dapat cerita, mau sekalian cross check. Katanya beliau ketika mancing atau apa kan di laut ya, kesambar petir kan. Sempet ada cerita itu dari Kang Habib kalau nggak salah, saya dapat ceritanya. Lah kalau kita sambar petir ya gosong. Kalau beliau enggak. Itu ada kisah tentang beliau, entah beliau iya kalau nggak salah, saya dapat cerita dari Kang Habib, dari adiknya beliau. Ya, dari Kang Yanto juga. Cerita waktu itu ngobrol, karena saya 5 tahun dibimbing mama, ya ikut ngaji di mama. Jadi yang nginep gitu, tidur di musola di situ. Dapat kisah ketika mancing atau apa, pokoknya di laut, pinggiran laut lah, dirakit. Kemudian ada geledek, sempat terpental, tapi tidak ada yang terluka, tidak ada sakit. Lalu kalau kita kan beda, sambar geledek, dur. Jangankan sambar geledek, baru kesambar suara aja gitu kan, suara dur aja udah begitu, wah gitu kan.
Ada yang mati nggak? Coba lihat. Kali aja jantungan. Kenapa sambar geledek? Bukan karena beliau dewa petir, bukan. Ya, emangnya Thor apa? Itu, dewa petir, bukan. Thor kan temennya siapa? Kakaknya si Loki. Tapi si Loki kan jahat. Wah, hafal. Bayar per bulan 180.000 soalnya. Nah, kenapa kok Allah selamatkan? Karena Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Aku adalah teman duduknya orang yang selalu mengingatku, selalu menyebutku, selalu berzikir kepadaku. Jangan dimaknai dengan makna lafziyah. Kalau dimaknai dengan makna lafziyah berarti Allah itu teman duduk kita. Oh, bareng ngopi gitu, berbako gitu. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu. Tapi naungan Allah menyertai hambanya yang selalu mengingat Allah. Di dalam kitab, di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis qudsi yang lainnya, ana ma'a abdi idza dzakaroni. Aku akan selalu menyertai hambaku selama ia terus-menerus mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu. Dan lidahnya terus basah dengan menyebut namaku. Orang yang banyak menyebut asmaku dengan lidahnya dan jawarih seluruh anggota tubuh, zahiran wa batinan, entah itu tulang, sumsum, daging, kulit, kemudian juga bulu-bulu, kemudian sel darah, semuanya berzikir kepada Allah, maka Allah akan menaunginya. Itu jawabannya, itu kuncinya. Ah, mana mungkin sih ya, sel darah, tulang, sumsum, daging, bulu, kulit bisa berzikir kepada Allah. Bukannya yang berzikir itu lisan. Kalau yang berzikir cuma lisan saja, berarti kita ini masih tahap awal. Tapi nggak apa-apa, lumayan ya, daripada gibah baik. Ya, daripada apa? Gibah baik. Daripada memprovokasi, enggak apa-apa lah. Awalnya dari itu dulu, dari zikir lisan, zikrul lisan. Bisa seluruh organ tubuh, karena di dalam hadis pernah ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamati bisyafa'atika? Siapa orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasul, as'adun nas yaumal qiyamati bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya dan seluruh dirinya, seluruh pribadinya, seluruh organ tubuhnya, jawarihnya, semuanya berzikir. Jadi kalau mata berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan pandangan mata yang sempurna, yang sehat seperti ini kecuali Dia adalah Allah, malu dipakai nonton yang enggak. Telinga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan pendengaran yang sempurna kecuali Allah. Dia enggak mau mendengarkan ghibah, dia enggak mau mendengarkan orang lain menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan berteman dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di hadapan diri kita. Karena nanti di belakang kita mereka akan menjelek-jelekan diri kita. Ya. Sudah cari teman yang bagus, komunitas thariqah. Kenapa? Karena di dalam thariqah diajarkan kelembutan hati, diajarkan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, akhlak yang mulia. Karena gurunya juga bukan hanya mengajarkan, tapi juga memberikan contoh. Karena kata Rasul, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu terpengaruh oleh kualitas agama teman-temannya. Terpengaruh, tergantung dari kualitas agama teman-temannya. Kalau kita berkumpul di majelis thariqah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita yang pernah buruk menjadi lebih baik, Kita duduk di majelis thariqah dan mengamalkan thariqah, berbai'ah, bertalqin thariqah, bukan mengatakan kita yang paling suci, bukan. Tapi kita ini orang yang penuh dosa dan kekotoran, yang ingin menyucikan jiwa kita untuk benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Itu tujuannya tazkiyatun nafsi.
Makanya mursyid juga ada 4 kategori mursyid itu. Tapi nanti nggak cukup waktunya, masih banyak yang lain dulu ya. Yang penting-penting dulu nih tentang amaliyah atau rikohnya dulu supaya paham. Jadi kalau kita mau menjadi orang beruntung dapat syafaat Rasul, di antaranya sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari kolbu kita, dari jiwa kita. Kolbu itu bukan organ tubuh, bukan hati, bukan jantung, bukan. Kalau hati di sini, sedangkan kolbu itu 2 jari di bawah susu kiri. Dan saya sudah ujikan ya secara saintifik kepada para dokter, dan para dokter mengiyakan, Bib, kolbu itu bukan organ tubuh dan bukan hati. Gitu. Saya sudah ujikan kepada dokter-dokter, termasuk jamaah saya yang ada, jamaah tetangga kebetulan dokter ya. Saya menyampaikan teori saya. Oh, ada teorinya ya. Secara sains itu bisa dibuktikan. Jadi kolbu itu bukan organ tubuh, bukan hati. Hati itu sebelah sini, sedangkan kolbu itu posisinya 2 jari di bawah susu kiri. Dan bukan organ tubuh, karena apa? Ketika kita mati organ tubuhnya habis, hancur dalam tanah, kita bisa menghadap kepada Allah biqalbin salim. Apa qalbun salim itu? Jiwa yang selamat. Jadi kolbu itu adalah jiwa, bukan organ tubuh, bukan jantung, bukan hati, cuma bertepatan dengan jantung. Ya. Jadi kolbu itu bukan organ. Maka kolbu ini harus hidup supaya apa? Supaya menyinari jantung. Yang mana jantung ini adalah pompa darah. Darah mengalir dari jantung ke seluruh urat-urat nadi, terus saraf sampai ke mana? Ke mata, ke telinga, kemudian ke kulit, ke bulu, semuanya. Yang mompanya jantung. Kalau jantungnya disinari oleh kolbu, kolbunya itu kolbu yang senantiasa mampu untuk menyerap sinar cahayanya Allah. Sebagaimana Rasul menyatakan, ya, alaikum bi firasatil mu'mini. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang yang benar-benar beriman. Muslim belum tentu mukmin, kalau mukmin sudah pasti muslim. Fa innahu yanzuru binurillah, karena ia memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Jadi kolbu ketika dia mampu dengan sensitif menerima cahaya dari Allah Ta'ala, kolbu itu adalah ainul basirah, pandangan mata batin. Karena seringkali kita punya mata yang sempurna, kadang nggak pakai kacamata, sehat pula, bisa melihat dengan jelas, tapi tetangga jelas-jelas gak makan, kelaparan, tetangga kanan kiri depan belakang, kita seolah-olah tak melihatnya, itu buta. Betul, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma fa adallu sabila. Punya duit cuma pengennya masjidnya digedein, marbot yang ngurusin, yang ngebersihin masjidnya nggak diperhatikan kehidupannya. Dia punya beras, makan nggak keluarganya, nggak diperhatikan, cuma gagah-gagahan bikin masjid yang gede, pret, bawa tuh masjid ke rumah lo. Betul. Apalagi kalau urusan pilkadal, pilkodok, pas nggak kepilih, karpet masjid digulung, dijual lagi second. Ayah nu kita ayah di ayah. Mana. Teh aman. Kata Kiai Hamid, perasaan mama gak ngajarin gini gitu ya. Ini kok jadi kayak begini kan. Dulu gak gini kayaknya, dulu waktu di Cirebon gitu kan. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi buta. Orang yang ketika di dunia saat ini buta, nanti di akhirat lebih buta lagi dan tidak mengetahui jalan keselamatan menuju surga. Sehingga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami, dengan aku? Ya, seperti Ibnu Ummi Maktum. Dengan aku bagaimana ya Rasul, aku kan buta, apakah nanti di akhirat aku akan lebih tersesat lagi, aku gak akan masuk surga? Bukan engkau, tapi mereka yang walaupun saat ini di dunia melek matanya, bisa melihat zahir matanya, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka buta dari yang hak, mereka buta dari perintah Allah Ta'ala, maka mereka nanti di akhirat lebih buta.
Tapi jika engkau saat ini, walaupun engkau saat ini tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi ketika engkau melihat kebenarannya Allah, melihat kekuasaannya Allah, keagungannya Allah, kau iman kepada Allah dan kau takwa kepada Allah, mengikuti apa yang dikehendaki Allah, maka engkau nanti di akhirat akan menjadi orang yang benar-benar mampu melihat, bahkan mampu melihat Allah dengan pandangan kasat matamu. Itu kan sebetulnya yang paling indah nanti di akhirat itu, ketika kita diperkenankan oleh Allah, urzukna ya Allah husnan nazari fika, berikan aku sebaik-baik pandangan terindah kepada engkau dengan kasat mataku ya Allah. Kelak nanti bagi orang yang selamat di akhirat akan diperkenankan memandang zat Allah dengan kasat mata. Sekarang tidak bisa, dibayangkan pun tidak boleh. Membayangkan Allah bentuk begini, gak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Kan itu kan di dalam muraqabah kan ada kalimat itu, penjelasan itu. Masa sih kita bertorikoh tapi kita tidak meresapinya? Kemana aja? Ya, awas, hati-hati. Jangan sampai pas la ilaha illallah ada cahaya, ceret, wah itu Gusti Allah. Bukan Gusti Allah, lu pusing darah tinggi atau darah rendah. Ya. Awas, hati-hati, itu banyak yang tersesat karena seperti itu. Jadi cuma torikoh tuh cuma zikirnya doang, gak belajar tentang syariatnya. Torikoh itu tidak boleh meninggalkan syariat, karena torikoh itu adalah sebuah jalan untuk mengamalkan syariat. Ada produk yang diberjalankannya. Jadi kalau cuma torikohnya saja tidak ada syariat yang diberjalankan, torikohnya berarti itu namanya jalan yang mangkrak. Betul tidak? Betul tidak? Sallallahu alaihi Nabi. Awas jangan sampai kita jadi punya jalan, bikin jalan tapi jalan mangkrak. Kita ngaku bertorikoh tapi nggak mau bersyariat. La ilaha illallah ada cahaya, ceret, Allah hadir, Allah masuk ke dalam diriku. Karena kata Kiai Hamid, Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku dibandingkan urat kerongkongannya. Berarti tadi itu Allah Ta'ala. Indah begitu. Ya, ternyata darah rendah, anime itu bisa murtad. Awas, hati-hati jika kita mengiyakan. Tapi kalau hanya was-was, ya, inna khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu, ya, wa na'lamu ma tuwaswisu. Kami yang telah menciptakan makhluk atau manusia, dan kami mengetahui apa yang ada di dalam dirinya yang menjadi getaran hatinya. Kami tahu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada hambaku dibandingkan nyawanya. Jadi urat kerongkongan tuh ini maksudnya apa sih? Kok lebih dekat dibandingkan urat kerongkongan? Maksudnya nyawa. Karena umumnya kalau nih urat kerongkongan nih, urat yang ada mengapit leher kita ini disembelih, putus, biasanya kan mati. Umumnya kan mati. Artinya kalau seperti itu menandakan tentang nyawa ada di dalam atau keluar. Maka Allah mengatakan aku lebih dekat kepada hambaku dibandingkan nyawanya sendiri. Kita melihat gak nyawa kita? Atau ada gak yang bisa melihat nyawa temannya? Saya gitu melihat ini nyawanya begini, ini nyawa. Ada gak? Umumnya kan tidak bisa. Artinya saking apanya, nyawa di mana tempatnya? Di dalam persis dan tidak diketahui posisinya. Tapi Gusti Allah itu lebih dekat dibandingkan nyawa kita sendiri. Padahal nyawa kita ada di dalam diri kita. Allah lebih tahu tentang apa? Tuwaswisu. Ya, apa yang menjadi getaran hati. Jadi kalau kita, besok saya mau nipu teman saya, Allah tahu. Ya, pokoknya besok saya mau kawin lagi, gak perlu istri saya tahu, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Atau saya mau ngambil uang suami saya kan habis panen nih, itu Allah tahu, Bu. Awas, hati-hati. Allah lebih dekat dengan jiwa kita. Oleh karenanya di dalam thariqah, kan ini muraqabah ya Kang ya, muraqabah itu kan ada salah satu muraqabah yang mengamalkan intisari hikmah dari kalam ini, dari kalimat tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya kalau kita berthariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, kemudian ketika kita sudah
mempelajari atau mencapai muraqabah tersebut, selayaknya kita tuh harus merasa selalu diawasi, selalu nginjen, nah gitu kan biasanya. Guru kita nyebutnya nginjen, meniti. Hati-hati, kita harus meneliti. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum dikoreksi oleh Gusti Allah. Jangan cuma pintar nunjuk ke arah depan. Ketika kita mampu menunjuk dan biasa menunjuk, harusnya sadar. Karena yang kau tunjukkan ke arah orang lain hanya satu jari saja, tapi ada 3 jari yang menunjuk ke arah diri sendiri. Betul tidak? Dan ketika kita sudah menyadari ada 3 jari yang menunjuk ke diri kita sendiri, harusnya kita lebih bisa mawas diri. Thariqah itu seperti itu. Tujuannya supaya mawas diri, bukan tujuannya supaya merasa paling, gitu kan? Merasa paling dibandingkan orang lain. Ketika kita sudah bertafakkur, tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi dzatihi, ada yang perlu kita tafakuri. Ketika menunjuk ke arah depan, ada 1 jari yang menunjuk ke arah tanah, ke arah bawah, jari jempol. Ya, kita harus sadar kita ini min turabin, dari tanah akan kembali ke dalam tanah. Ketika sudah seperti itu, apa yang kita banggakan? Yang akan menjadi teman adalah amal. Dan mudah-mudahan ada syafaat yang akan kita raih kelak. Termasuk dari guru mursyid. Thalathun yashfa'u yaumal qiyamah. Pada hari kiamat yang masing-masing hatta radha'ah, ibu-ibu yang sedang menyusui aja meninggalkan anak-anaknya, tapi masih ada orang yang mampu memberikan syafaat. Hari kiamat, apalagi sekarang sebelum kiamat. Jika di zaman pekewuh dalam kegentingan masih ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, apalagi sekarang, gitu mafhumnya, ya. Siapa al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka, tapi syahid beneran, bukan mati sangit. Karena kan yang kemarin ngebom teroris itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Bukan di jihad di jalan Allah tapi di jalan itu. Awas, hati-hati. Jangan salah pilih guru. Yuk, amalkan thariqahnya. Jadi thariqah itu bukan gaya-gayaan ketika saya mah sudah sampai ke muraqabah loh, ke muraqabah ma'iyah loh. Aku sudah ke muraqabah ma'iyah. Aku ini sudah bersama Allah Ta'ala. Waduh, gayamu. Ya, gayamu. Lawang tetanggamu ora duwe panganan, sira ora peduli. Gayane ma'iyah. Saya sudah sampai muraqabah ma'iyah loh gitu. Ya. Tapi tetangganya, anaknya enggak bisa sekolah, kita enggak peduli, pret. Ya. Anaknya di pondok, anak tetangga di pondok, sampai keluar pondok karena enggak punya bekal, sampai udahlah ditarik aja, udah ngurusin sawah baik. Kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Ada santri yang di pondok, dia harus selesai mondoknya karena nggak punya bekal. Kita orang kaya, orang Cilamaya, daerah non ya udah sana, Rawa Gempol, ayah walet tadi, gedung walet, area Garaduh. Sawah malah lega meren, sawah lalega meren, lalega, bener, anu lega. Suka merhatiin nggak? Barangkali ada orang yang tetangga nggak mampu, kemudian anaknya di pondok tanya, ya ngasih kayak gitu, buat bekal pada saat si anak itu pulang. Ini bekal buat di pondok, beli kitab, jangan sampai kitab orang lain dicolong. Karena nanti mereka yang akan meneruskan menjaga akidah keluarga kita dan lingkungan kita. Jangan cuma mau kaya, hajian sampai 70 kali. Ya, umurnya berapa? 60, bisa nggak hajian 70 kali? Ngimpi separoh. Hajian terus menerus tapi tetangga gak diopenin, yang butuh pertolongan, yang kelaparan, fakir, miskin, anak yatim, ya, santri-santri, kiai lusuh, kita keren sedikit dan keren sendiri lagi.
Awas hati-hati. Jangan sampai nanti harta kita akan menjadi beban berat buat kita. Karena Allah memberikan itu bisa jadi sebagai titipan. Untuk apa? Untuk manfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya tujuan utama dalam kehidupan kita selayaknya adalah kemaslahatan akhirat, keselamatan akhirat. Jangan hanya dunia, walaupun kita dijadikan pejabat, boleh kita jadi pejabat, tidak salah. Boleh kita jadi saudagar, pengusaha, boleh kita jadi orang kaya, boleh kita jadi orang ganteng, orang cantik, keren. Boleh jadi orang gagah, jadi orang dikenal, boleh, tidak salah. Tapi gunakan itu sebagai alat menuju Allah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wallahu rasulana wa ma'na. Dan jadikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai alat wasilah untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Ilmu strata pendidikan, jangan untuk sombong-sombongan. Oh saya sarjana, kamu belum. Oh anak saya sarjana, anak tetangga belum. Bukan begitu. Sarjana juga kalau nyolong buat apa? Kalau orang biasa nyolongnya paling sendal jepit. Kalau sudah jadi sarjana nyolongnya miliaran. Bener gak? Kudu dikumahakeun. Ben kapok. Ya, saya ngomong mohon maaf ya, gitu. Enak kalau nggak pernah bikin proposal tuh enak gitu. Ya, tidak ada beban masa lalu gitu. Makanya kayaknya mungkin saya salah satu mungkin dari segelintir orang yang berani ngepluk kepala pejabat ini. Bupati datang, Habib doa dikepluk-kepluk gitu. Wakil bupati datang, Habib itu peluk-peluk gitu kan. Wakil kepala DPR MPR datang gitu kan, kepluk-kepluk kepalanya gitu. Nggak sopan ya saya. Kata Yai Hamid, aduh mama nggak pernah ngajarin gitu. Waduh, mudah-mudahan walaupun kayak begini tetap dia aku murid. Mudah-mudahan ya. Saking ini sebetulnya saking apa? Ini Masya Allah. Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar terus dan jangan salah pilih guru karena sekarang sudah banyak yang ya nggak jadi teroris, jadi Wahabi. Karena semua teroris yang mengatasnamakan Islam mau di Indonesia mau di luar Indonesia itu ideologinya Wahabi. Memang tidak semua Wahabi jadi teroris, belum mungkin. Ya. Karena ketika mereka mau jadi teroris, ideologinya terlebih dahulu pasti yang dipelajarinya ideologi Wahabi. Karena mengkafir-kafirkan saudara muslimnya, termasuk mengkafirkan yang bertorikoh. Apaan itu? Zikir jahar. La ilaha illallah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kan kalau khataman kebajakan kan gitu kan. Apaan zikir jahar? Gak ada, gak boleh. Allah saja mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Ya, Al-Qur'an. Ya. Sebutlah asma Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu fi nafsika dalam dirimu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Dengan DP handap asor, merendahkan diri dan bukan dengan dikeraskan. Minal qawli dari ucapannya, tidak boleh dikeraskan. Cung. Ya kalau mau ngikutin mereka aki nanti kan boleh lah gitu kan ya aki. Ini kalau ulama NU tuh ulama NU di sini kan banyak ulama NU ya. Mudah-mudahan NU-nya beneran NU, jangan NU-nya nunut urip doang. Ya NU bener ya, jangan numpang urip, awas hati-hati. Nah, mau ke siapapun masa bodoh. Makanya di Karawang kayaknya rada gedek ke saya. Tapi ya di Karawang rada gede ke saya nggak apa-apa. Para tokoh-tokoh NU nasional manggil saya kok. Gitu. Ulama NU tuh memahami dalil itu nggak cuma tekstual begitu saja. Bahkan per huruf itu secara detil dimaknai dan dipahami. Seperti ini lafaz wadhkur rabbaka, huruf yang pertama adalah wawu. Wawu itu adalah harfu atfin. Harfu atfin tergantung ma'tuf alaihnya, berarti ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Apa ayat-ayat sebelumnya korelasi dengan ayat sebelumnya? Ternyata wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham.
Jika dibacakan Al-Quran di dekat kalian, gitu kan, diamlah dan dengarkanlah. Semoga saja kalian mendapatkan rahmat Allah. Wadhkur rabbaka, dan daripada menang diam-diaman saja, apalagi WhatsAppan, apalagi TikTokan, itu kan, lebih baik apa? Zikir kepada Allah. Ketika kita mendengarkan khotib yang menjabarkan isi kandungan Al-Quran, ketika ada qori di tengah-tengah kita, di dekat kita yang membacakan Al-Quran, meneng ngacedog. Nah, cekursi Allah gitu kan, angsitu ngacedoglah kalian, kan gitu. Ya kalau Allah mengatakan gitu kepada kita ya wajar, betul. Kalau saya ke Kiai Hamid begitu, ada gak sopan. Kalau Gusti Allah kepada kita ya wajar. Angsitu ngacedoglah kalian semuanya. Pak Guru, punten Pak Guru. Ya, ngaratong ngantuk. Ini ngus kelep-kelep eta. Kopi mana kopi? Bukan diminum, maka dikeun kopi teteskeun. Angsitu diam, karena sekarang banyak orang yang tidak punya adab. Saya di Banten menemukan banyak kejadian, bahkan qori nasional. Ketika qori nasional, qori qiraat yang baca Al-Quran, bahkan di depan kiai, di depan ulama, dengan suara yang bagus, itu ternyata mustami semua. Saya waktu itu pas dipanggil ke sana untuk ngaji kayak gini, diminta buat ngoceh lah kayak gini, ngoceh lah. Saya kaget, sebelumnya kan ada tilawatul Quran, tapi pas qori nasional melaksanakan tilawatul Quran itu jamaah mustami itu kayak gitu responnya. Wow, akbar, keren, ada gitu, ada yang pakai sweet-sweetan, kemudian ketawa-ketawa, tarik, dan gitu. Ya Allah, akhirnya saya bahas saat ngaji, biar kata itu mau kiai kan mau enggak kayak. Dan ada lagi qori pada saat, ya qorinya juga begitu, qori nasional, padahal qori nasional dipanggilnya syekh, orang Banten. Ketika melantunkan, ya contoh lah gitu kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, digitu-gitu. Belakangnya digitu-gitu. Ini kalamullah, dibacanya dia begitu-begitukan. Pantas orang lain tiba-tiba ada Pak Haji yang orang kaya bawa duit dari sakunya banyak, diselip-selipin di ininya, di pecinya sang qori. Qorinya diam aja, diselipin lagi, muter kabeh tah. Kemudian diselipin di kerahnya. Nanti pas kira-kira yang ear lah kalau kata orang Sunda, ketika baca satu ayat atau satu bagian, kemudian rame, wah, pada ketawa-ketawa. Kemudian diselip-selipin duit, ya Allah. Nah ini nggak pakai thoriqoh, nggak pakai adab. Awas, hati-hati. Ya walaupun dapat duit gede, walaupun jamaahnya banyak, bukan itu ukuran keridhaan Allah. Bukan karena ketika ada event jamaahnya banyak, bukan itu. Ya, awas, hati-hati kita juga. Kalau contoh lah saya gitu lah, jadi guru ngaji kemudian punya murid banyak, jangan langsung berbangga hati, belum tentu juga diridhoi Allah. Ya, jangan sampai, karena itu ujub, sifat merasa lebih hebat, merasa unggul. Jangan karena kita pakai imamah, pakai gamis, kemudian kita merendahkan yang cuma pakai baju koko, pakai sarung. Bisa jadi yang pakai baju koko, pakai sarung wali, lah kita yang pakai gamis bisa jadi tukang tipu orang supaya nganggap kita tuh jadi kiai, jadi syekh. Padahal kita apa? Dah apa tuh aku mah, kan gitu kan? Awas, hati-hati. Ini pentingnya thoriqoh. Zikir jahar, apakah ada dalilnya? Ada. Rasul ketika dengan sahabat Umar radhiyallahu an melewati masjid di malam hari, tiba-tiba ada orang yang sedang berzikir dengan suara keras di dalam masjid di malam hari. Kemudian sahabat Umar berkata, andaikan dia melirihkan suaranya, tentu ini lebih baik. Kata Rasul, da'u, biarkan dia, li'annahu awwahun, dia itu sedang meringis, biarkan saja.
lihat keterangannya ada di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz kedua. Ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi jangan asal. Zikir jahar kalau ternyata untuk bersama-sama itu memang afdal. Tujuannya apa? Sahabat Umar itu pernah zikir di malam hari dengan suara jahar, kalau sahabat Abu Bakar pelan. Besoknya ditanya oleh Rasul, ya Abu Bakrin, kenapa engkau berzikirnya pelan? Ya Rasulullah, unaji Rabbi wa huwa a'lamu minni. Aku sedang bermunajat kepada Allah Tuhanku dan Dia itu maha tahu tentang apa yang ada di dalam diriku. Jadi kenapa aku harus keras? Aku malu ya Rasulullah. Oh, cerdas. Kemudian, wahai Umar, kenapa engkau mengeraskan zikirmu tadi malam? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang menghilangkan rasa kantuk dan juga sedang membangunkan orang-orang yang terlalu lelap tidur supaya mereka nggak ngorok terus. Ini menjelang waktu sahur nih. Wa azjur syaitan, dan aku sedang membentak-bentak setan. Makanya setan itu kalau ngelihat saja ada keteplik sahabat Umar, itu setan tuh langsung ngumpet. Kata Rasulullah, ada di dalam kitab hadis, kata Rasul, sesungguhnya setan itu berlari melihat langkahnya Umar. Sahabat Umar melangkah saja, keteplik setan itu langsung ush, gitu. Ngumpet bro, awas, gitu kan. Iya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena keteguhan iman sahabat Umar, ketulusan hatinya. Jadi zikir jaharnya juga tuh tulus. Awas, hati-hati. Dan kalau kita zikirnya jahar tujuannya untuk membuat majelis zikir, untuk mensyiarkan agama, maka ini bagian dari apa yang diajarkan Allah. Dikatakan oleh Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub wallahu rasul alam wa makna, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, sesungguhnya itu keluar daripada kalbu yang bertakwa. Bahkan di dalam dua hadits yang sahih, ada juga di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, ada juga di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz pertama karya Imam Jalal Suyuti, ada riwayat di mana Rasul berkata, "Udzkurullaha dzikran." Berzikirlah kalian dengan sebenar-benarnya zikir, dengan bersungguh-sungguh, sampai-sampai hatta yaqulul munafiquna innahu awwahun, innahu muraun. Sampai-sampai orang munafik mengatakan kalian itu sedang riya, biarin saja. Kemudian dalam riwayat yang lain, udzkurullaha dzikran hatta yaqulu innakum majnunun. Berzikirlah kalian dengan sungguh-sungguh sampai orang lain itu mengatakan bahwa kalian itu gila. Kergelota sedeng gitu. Gak apa-apa. Kata para muhaddits, dua hadits tersebut menunjukkan tentang zikrul jahri. Gak mungkin orang mengatakan kita sedang riya kalau kita zikirnya pelan. Ya, zikir sirri atau zikir dalam hati, zikir khafi. Gak mungkin kita sedang wah riya tuh riya. Gak mungkin ada orang mengatakan gitu kan. Kemudian gak mungkin ketika zikirnya pelan atau zikir khafi gak kedenger, ngempet napas. Hup. Tidur apa? Ada orang bilang, oh gila tuh orang. Ada, nggak mungkin, karena kita zikirnya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi yang dimaksud dengan dua dalil tersebut tentang zikir jahar. Jadi kita bertorikoh, ada zikir jahar, zikir sirri, zikir khafi. Zikir khafi senantiasa zikir Allah, 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 Allah dalam kalbu kita terus, semua sel darah. Bahkan ketika disebutkan pun diucapkan zikir Allah, Allah, Allah. Ini salah satu zikir utamanya torikoh mu'tabaroh. Karena zikir torikoh yang utama itu zikrun nahyu itsbat. Nafyu itsbat, bukan nahyu, nafyu itsbat. Ada penafian dan ada tatsbit. Kalimat la ilaha illallah. Ada juga ismudzat, zikir Allah, Allah, Allah. Kan mereka di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menuding kita, menuduh kita itu tidak bersyariat.
Apaan zikir Allah Allah? La faidatalah, enggak ada faidahnya. Ngapain zikir Allah Allah katanya? Kata siapa? Lihat Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari juga ada. Di antaranya riwayat kata baginda Rasul, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Sahih Muslim. Kiamat tidak berani datang selama di muka bumi masih ada orang mengucapkan Allah Allah. Hingga ketika tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah fil ardi di muka bumi, kiamat baru datang terjadi. Sahabat Ali pernah ditanya, ini direwatkan oleh putranya Muhammad ibn Hanafiyah. Kata Muhammad ibn Hanafiyah, ada seorang laki-laki bertanya kepada abahku, kepada Sayyidina Ali, kapan itu kiamat? Mata sa'ah, kapan kiamat datang, kiamat terjadi? Mohon maaf, bukan kiamat. Kapan? Mata yakhrujul mahdi ya. Kapan munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi alaihissalam? Kapan? Kenapa pakai alaihissalam? Bukan Nabi, bukan Rasul, karena beliau ahlul bait Nabi. Ahlul bait boleh, karena kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kan gitu kan? Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Makanya dalam Sahih Bukhari ada manaqib Sayyidah Fatimah alaihassalam. Makanya ngajinya pakai kitab begitu. Nah, di dalam kitab di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ada riwayat begini, di mana Sayyidina Ali ditanya kapan Al-Mahdi muncul, beliau menjawab hayhata, oh masih jauh ya, pakai nanya-nanya begitu saja. Tapi sampai beliau itu menggenggam tangan orang yang bertanya sampai 7 kali genggaman, plek 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 plek. Nih maksudnya, kalau mau tahu banget apa mau tahu aja? Kurang lebih gitulah ya. Sesungguhnya Al-Mahdi itu adalah bagian dari zuriyahku, dan dia akan muncul di akhir zaman, fi akhir zaman. Sayakhruju fi akhir zaman ya, akan muncul di akhir zaman, sehingga ketika ada orang yang mengucapkan Allahu Allah, qutila, dibunuh. Yakhruju idza kana ya, jika ada orang yang menyebutkan yaqulu Allahu Allah, qutila, akan dibunuh pada saat itu. Sekarang kita baru disebut bid'ah, sesat, tapi di negara yang lain, di Suriah, Syekh Muhammad Said Rondon Al-Buti ketika ngajar tafsir dibom, 14 orang termasuk murid-muridnya tewas, wafat. Beliau sebetulnya belum tewas langsung pada saat itu. Ketika masih beliau bergerak, ada orang mendatangi beliau, ditembak 2 kali. Karena apa? Karena beliau pernah mengalahkan debat dengan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani pernah kalah debat oleh Abuya Said Muhammad Said Rondon Al-Buti. Dibom dan dianggap sebagai pengajar kesesatan. Kemudian juga Maulana Syekh Hisham mau dibunuh, Habib Lutfi juga mau dibunuh oleh ISIS, oleh kelompok mereka yang mengatakan bahwa zikir Allah Allah, zikir thariqah itu zindik, tidak ada dari sananya. Padahal ada dalilnya kalau kita mau pelajari dengan seksama. Jadi yuk kita ngikut thariqah, amalkan dengan baik dan benar. Kenapa? Hadis yang terakhir sebagai penutup. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata aku mu'minan shadiqan, kapan aku bisa dikategorikan sebagai seorang mukmin yang benar? Qala, Rasulullah menjawab, idza ahbabtallaha, jika engkau mencintai Allah maka engkau adalah seorang mukmin yang benar. Enggak cukup di situ, nanya lagi, mata uhibbullaha, kapan aku bisa dikategorikan telah mencintai Allah? Rasul menjawab, idza ahbabta rasulah, jika engkau mencintai Rasulnya Allah maka berarti engkau mencintai Allah. Oleh karenanya mencintai Rasulullah bukanlah pengkultusan yang menyampaikan pada derajat ketuhanan, bukan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menyamakan Rasulullah seperti Tuhan, pada kedudukan Tuhan, itu yang tidak boleh. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagungkanku seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam, menyatakan sebagai anak Tuhan.
mencapai level ketuhanan, itu yang tidak boleh. Kalau kita mencintai Rasul tidak sampai menyamakannya atau mendudukan pada kedudukan ketuhanan, tidak masalah. Justru harus dijadikan sebagai kekasihnya Allah yang paling kita cintai dari seluruh makhluknya Allah. Itu ada dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari. Kemudian ketika kita mencintai Rasulnya Allah, maka mencintai Allah. Mata uhibbu Rasulah, kapan aku bisa dikategorikan telah mencintai Rasulnya Allah? Rasul menjawab, qala idza ahbabta bihubbih, jika kau mencintai apapun yang dicintai oleh Rasul, termasuk mencintai fuqara, masakin, ya, yatama, wah, ibadah segala macam lah, hal-hal yang baik, akhlak mulia, memuliakan orang lain, ketawaduan, thariqah. Kemudian wa abghadta bi bughdih, dan engkau membenci apa yang dibenci Rasul, apa? Dosa, kekufuran, maksiat, akhlak buruk, ya, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, korupsi, itu yang dibenci oleh Rasulullah. Ketika kau membenci itu semua, maka engkau mencintai Rasul. Wasta'malta bi sunnatih, dan ketika engkau mengamalkan ajarannya Rasul, sunnahnya Rasul, jangan dibidah-bidahkan. Tabarruk, tawasul, sunnah Rasul dibidah-bidahkan. Thariqah, sunnahnya Rasul dibidah-bidahkan. Wattaba'ta thariqatahu, dan ketika engkau mengikuti thariqahnya Rasulullah SAW, maka engkau telah mencintai Rasulullah. Hadis ini, sehingga fayatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi hubbih. Manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat keimanannya tergantung tingkat kecintaan mereka kepada semua yang disebutkan tadi. Wa yatafawatun nasu fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdih. Manusia juga berbeda-beda tingkat kekufurannya, dosa besarnya atau bahkan kekafirannya, tergantung kebenciannya kepada semua yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar ittiba kepada thariqahnya Rasul, ittiba dan mengamalkan sunnahnya Rasul. Kita menjadi orang-orang yang tetap teguh dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ala manhajin nahdlatul ulama. Jangan sampai kita terbujuk rayu menjadi orang yang ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Jangan sampai keluar kita dari Nahdlatul Ulama, dari thariqahnya guru kita. Ketika pangersa mama sepuh telah menunjuk beliau Sayyid Muhammad Hamid hafizahullah taala sebagai penerus beliau, ikuti beliau. Bergurulah terus kepada beliau. Jangan mentang-mentang saya mah berguru kepada ayahnya, nggak mau kepada anaknya. Kepret sirah. Aduh, kata Kang Hamid, wah gagal nih, kemudian gagal. Alhamdulillah mentalik, aduh pendongannya pun Kang Yai. Mudah-mudahan tetap diaku murid lah, biar kata gini-gini jelek-jelek ya. Ya Allah, Gusti Nu Agung, mudah-mudahan bisa ittiba kepada guru-guru kita ya, ngamalkan thariqah dan ajaran beliau. Mama emang gak gini, lihat beliau kan santun, mama santun luar biasa, nggak pernah ngajarin kita kayak begini, tapi ini kayak begini. Aduh, Gusti Nu Agung, ya Allah. Tapi mudah-mudahan lah sing selamat, yang penting mah husnul khotimah semua, amin. Selamat dunia akhirat. Ya, ya namanya juga berguru, kadang nggak bisa 100% ngikutin guru. Ya, tapi mudah-mudahan saja tetap diaku murid oleh guru dan nanti dapat syafaatnya dari guru. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan cinta kita. Ketika kita mencintai guru kita, maka cintai keluarganya. Ada di dalam kitab adab, Adabul Alim wal Muta'allim, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, ada adab-adab bagaimana kita kepada guru. Maka salah satu adabnya, ketika kita benar-benar mencintai guru kita, maka cintai juga keluarganya. Seperti itu caranya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Yai Hamid bisa memaklumi saya. Ya mungkin seperti ini, beliau kaget ngelihat kayak begini. Dulu di keraton kayaknya nggak gini, biasa aja, lungguh-lungguh gitu kan, ternyata kayak begini gitu. Mungkin terkontaminasi dengan sinyal apa itu 5G ya. Kan sekarang signal handphone tuh kan internet juga 5G, jadinya kayak begini. Kalau masih 4G kan masih rada kalem, apalagi 3G gitu kan, 3G gitu kan. Masih 3G dulu masih kalem-kalem, sekarang sudah 5G jadi kayak begini kan. Mungkin efek itu juga tower yang mungkin BTS di mana. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jaga thariqahnya selama kita istiqomah dalam thariqah yang lurus, thariqah yang sahih, thariqah mu'tabarah ini. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan air minum dari Rasulullah di Telaga Kautsar di saat orang-orang sedang mengantri di yaumil mahsyar.
Sebagaimana Allah menyatakan, wa allaw istaqamu 'alat thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wallahu rasul a'lam bi murad wa makna. Andaikan mereka istiqamah di dalam thariqah yang lurus ini, di jalan yang lurus ini, jalan keridhaan Allah, pakai lam, la asqainahum, lam taukid, pasti kami akan memberikan minum kepada mereka dengan air yang menjujukan, ma'an ghadaqa. Sekali minum dari telaga Kautsar tidak akan merasa dahaga haus. Padahal saat kita mengantri di yaumil mahsyar, Masya Allah, orang yang sudah yakin mau masuk neraka saja sampai minta, ya Allah kalau memang aku akan masuk neraka, aduh langsung saja sekarang, gak usah nunggu-nunggu lagi, gak kuat Gusti, sudah masukkan saja kami ke dalam neraka. Orang yang sudah yakin masuk ke dalam neraka begitu. Itu dari awal penciptaan sampai akhir nunggu. Kita nunggu ngantri di bank saja kayaknya aduh, ngantri BLT dari Pak Jokowi itu kan aduh kayaknya gimana kan, aduh Masya Allah. Tapi nanti lebih parah lagi ngantri di yaumil mahsyar. Semoga kita ditolong, diberikan syafaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq laqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa tafirina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu wa ta'ala wa sadatina wa sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yafi ni'amahu wa hamdan sidah ya rabbana wa lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wa jalali karimi wa 'azimi subhanak. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaka annaka ma asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta la wa lakal hamdu illa ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hamda darisal ardi wa min ahli wa anda akhirul warithin. Allahumma hdina dhariqal mustaqim dhariqal min Allah rabbil alamin. Allahumma hdina dhariqal mustaqim dhariqal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina dhariqal mustaqim طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم اهدنا بطريق المستقيم طريق العلماء والعاملين. اللهم اهدنا بطريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين. اللهم اهدنا بطريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا مقبلا ورزقا حلالا طيبا وسعنا بعلم وبركة فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا نصب ولا تبعات. واحفظنا وإيماننا وإسلامنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا بحفظك الجميل يا حي يا قيوم بنستغيث. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وأصحابه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخضر بن مالك ذي الاستقامة وسيدنا الفاضل الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ketua panitia mohon
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mab'atsar rahmah ya kashifal hummah ya mab'atsar rahmah ya kashifal hummah ya mab'atsar rahmah ya kashifal hummah ya mab'atsar rahmah ya kashifal Maulidil hadi qad dha'atil akwan bi maulidil hadi qad dha'atil akwan ya bahjatan dunya ya nafhatar rahman ya bahjatan dunya يا سيد السادات يا صاحب الخيرات 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 قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة